Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil project web yang berjudul aplikasi web pemantauan kualitas udara real time berbasis Laravel dan API untuk mendukung SDGs 3. Aplikasi kami beri nama yaitu Oxira Health. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afo Aljais dengan NIM 2022-31092. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Hakim dengan NIM 2022-31054. Perkenalkan, nama saya Aisyah Trinur Fajri dengan NIM 2022-31064. Oke, kita masuk ke materinya. Oke. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Polusi udara telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan global. World Health Organization mencatat bahwa polusi udara menyebabkan 7 juta kematian ini setiap tahunnya, menjadikannya sebagai penyebab kematian keempat terbesar di dunia. Di Indonesia, kondisi ini semakin mengkhawatirkan dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Depok, dan Bekasi yang secara konsisten menunjukkan kualitas udara buruk dengan Air Quality Index yang sering melebihi level tidak sehat. Krisis polusi udara di Jakarta mencapai puncaknya pada Agustus 2023 ketika Air Quality Index mencapai lebih dari 170, masuk kategori sangat tidak sehat. Dampaknya terasa langsung pada sistem kesehatan masyarakat dengan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut sehingga 200.000 kasus di wilayah Jabodetabek. Rumah sakit dipenuhi pasien dengan gangguan pernapasan, sekolah-sekolah terpaksa diliburkan, dan aktivitas outdoor harus dibatasi. Kelompok paling rentan yaitu anak-anak dan lansia menjadi korban utama dari kondisi udara yang berbahaya ini. Oke, selanjutnya kita akan demo aplikasi. Sebelum masuk ke demo aplikasinya, saya jelaskan secara singkat dahulu. Fitur utama kami yang pertama ada peta kualitas udara real time. Oxira Health menyediakan akses informasi kualitas udara secara real time tanpa memerlukan registrasi. Aplikasi ini menampilkan peta interaktif yang mencakup wilayah Asia Pasifik dengan sistem indikator visual menggunakan 6 kategori warna, mulai dari hijau untuk kondisi baik hingga merah marun untuk kondisi berbahaya. Pengguna dapat melakukan pencarian lokasi spesifik dan melihat data polutan seperti PM2,5, PM10, CO, NO2, dan O3 secara langsung. Fitur yang kedua ada fitur tambahan, 6 fitur tambahan untuk pengguna terdaftar. Yang pertama ada kota favorit, yaitu simpul lokasi untuk monitoring berkala, tips kesehatan rekomendasi berdasarkan tiket AKI saat ini. Yang ketiga ada edukasi polusi dan ISPA. Literasi kesehatan ditambah dengan mini quiz interaktif. Yang keempat ada lokasi saya, yaitu untuk deteksi otomatis lokasi pengguna via geolokasi. Yang kelima, cek resiko ISPA, asesmen kesehatan dengan form yes atau no. Yang terakhir ada kalkulator napas sehat, yaitu estimasi durasi aktivitas luar ruangan yang aman. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Oke. Pertama, ini ada fitur utama dari peta kualitas udara real time kami. Tanpa perlu registrasi, pengguna dapat langsung mengakses peta interaktif yang menampilkan kualitas udara terkini. Peta ini dilengkapi dengan sistem warna berdasarkan kategori AKI. Ada baik, sedang, tidak sehat, tidak sehat untuk kelompok sensitif, sangat tidak sehat, sama berbahaya. Pengguna dapat mengetikkan lokasi mana saja, tidak hanya kota di Indonesia, tetapi juga di kota luar negeri. Oke, kita masukkan contohnya ya. Contohnya misalnya Duri Kosambi. Nah, maka akan muncul AKI dan data polutan secara langsung. Saat ini di Cengkareng, Durkosambi, Jakarta Barat di Indonesia, AKI-nya itu 124. Tidak sehat untuk kelompok sensitif. Polutan utamanya itu PM25. Orang dengan penyakit pernapasan sebaiknya membatasi aktivitas di luar. Di sini juga ada fitur simpan ke favorit, tapi ini hanya untuk pengguna login. Misalnya kita coba di luar Indonesia, di luar negeri. Misalnya kita buat Tokyo. Nah, tidak hanya di Indonesia saja, di Jepang, di luar negeri juga bisa ya. Nah, juga ada tips kesehatan berdasarkan AKI. Udaranya baik, lakukan olahraga di luar ruangan seperti jogging atau bersepeda. Manfaatkan hari ini untuk aktivitas luar rumah, tetap jaga pola sehat, dan olahraga rutin. Selanjutnya kita masuk ke fitur login. Nah, kita tinggal masukkan akun kita ya. Ini akun yang udah dibuat. Nah, setelah login atau mendaftar, pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang ada, seperti kota favorit, tips kesehatan, edukasi polusi dan ISPA, lokasi saya, cek risiko ISPA, dan kalkulator napas sehat. Kita masuk ke fitur kota favorit. Nah, di fitur kota favorit ini, kita bisa simpan kota-kota penting agar bisa dipantau berkala tanpa mencari ulang. Misalnya kita tadi coba di Blok M ya. Nah, tanpa kita ketik dari kota, langsung keluar daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. Dan juga ada tips kesehatannya. Selanjutnya kita masuk ke fitur tips kesehatan. Nah, di fitur di tips kesehatan ini diberikan berdasarkan kualitas udara saat itu. Jika AKI buruk, pengguna disarankan untuk mengatasi aktivitas luar ruangan. Contohnya udara baik, AKI-nya 0-50. Udara sedang, AKI-nya 51-100. AKI 101-150 itu tidak sehat untuk kelompok sensitif. Selanjutnya ada 151-200, itu tidak sehat. Selanjutnya 201-300 itu sangat tidak sehat. Selanjutnya 301 ke atas yaitu sangat berbahaya. Di sini juga ada dikasih tahu
tips-tipsnya ya. Tips yang ini ada batasi aktif seluruh ruangan sebisa mungkin, gunakan masker, bla bla bla, ini segala macam. Selanjutnya juga ada pertanyaan ya, kenapa EKI itu penting? Indeks kualitas udara atau EKI menunjukkan seberapa bersih atau tercemar udara angka tinggi berarti polusi meningkat yang bisa menyebabkan ISPA, asma, bahkan kerusakan jangka panjang jika terpapar virus. Nah, terus juga ada pertanyaan umum FAQ. Kayak pertanyaan contohnya kayak apa itu sih EKI? EKI itu Air Quality Index. Adalah indeks yang digunakan untuk menggambarkan seberapa bersih atau tercemar udara di suatu lokasi. Selanjutnya ada seberapa sering data EKI diperbarui. Selanjutnya ada apa polutan paling berbahaya. Selanjutnya kita masuk ke edukasi polusi dan ISPA. Fitur selanjutnya. Nah, di fitur ini menyediakan literasi singkat tentang polusi dan ISPA, serta juga ada quiz mini interaktif di bawahnya. Di sini juga ada apa sih itu polusi udara, dampak polusi terhadap kesehatan, dan juga ada jawaban-jawabannya. Terus ada gambar infografis jalur dampak polusi udara. Ini ada gambarnya. Terus juga ada pertanyaan umum FAQ itu tadi udah ya. Terus ada pengetahuan tentang polusi dan kesehatan, kita bisa menjawabnya. Misalnya apa yang sebaiknya dilakukan saat yang mencapai 180. Nah, kita bisa jawab mengenai aktivitas luar ruangan dan menutupi ventilasi. Ini jawabannya benar. Nah, jika jawabannya salah, nah bakal dikasih tahu kurang tepat. Yuk pelajari lagi agar makin paham. Oke, kita lanjut sampai akhir pertanyaan. Nah, setelah menjawab semua pertanyaannya, maka bakal ada nilai akhir dari quiz tersebut. Oke, lanjut masuk ke fitur lokasi saya. Nah, fitur ini menggunakan geolokasi browser untuk langsung mendeteksi lokasi pengguna dan menampilkan kualitas udaranya. Nah, kita coba ya. Nah, di sini juga ada harus izin dari sistem usernya sendiri, apakah dibolehkan atau tidak. Jika dibolehkan, maka akan mendapatkan data kualitas udara seperti berikut ini. Nah, saat ini saya ada di Cengkareng, Durkosambi, Jakarta Barat, Indonesia. Nah, langsung tertampil EKI-nya. Dan juga ada tips kesehatannya juga ya. Di sini juga ada grafik EKI 7 hari ke belakang ya. Misalnya nih, sekarang tanggal Jumat ya, Jumat tanggal 25. Nah, Kamisnya sebelumnya EKI-nya 173, terus Rabunya 106, 166. Terus di hari sebelumnya juga ada sampai 7 hari ke belakang. Nah, grafik ini menggunakan data rata-rata harian dari WeatherPit. Mungkin nilainya agak berbeda dengan EKI real time karena beda EKI. Selanjutnya ada fitur terakhir. Fitur ini buat apa sih? Fitur ini itu menghitung seberapa lama berada di luar ruangan berdasarkan tingkat EKI yang sedang berlangsung. Misalnya 120. Misalnya EKI saat ini 120. Maka estimasi waktu aman berdasarkan di luar ruangan itu dibatasi hingga 4 jam dan menggunakan masker. Itu misalnya berbahaya. Yang sangat tidak sehat itu maksimal 30 menit di luar, itu anjuran aja ya. Itu anjuran juga. Terus ada mengapa penting memantau EKI. Terus ini ada jawabannya juga. Kualitas udara buruk meningkatkan risiko ISPA, asma, dan gangguan jantung. Yang kedua adalah dengan mengetahui nilai EKI, kamu bisa menghindari paparan berbahaya. Yang ketiga ada masker dan durasi aktif seluruh ruangan harus disesuaikan dengan kondisi udara. Nah, mungkin itu aja demo aplikasi dari kami. Oke, kita akan lanjutkan ke PPT yang tadi. Oke, solusi teknis yang selanjutnya ada pemetaan kualitas udara. Integrasi dengan Levet.js atau Google Maps API untuk menampilkan kualitas udara per lokasi. Data dapat ditandai warna seperti hijau, kuning, merah sesuai dengan indeks polusi udara atau EKI. Dashboard real time, kami menggunakan Laravel dengan Livewire atau Inertia.js untuk menyajikan data secara dinamis dan interaktif. Visualisasi data menggunakan chart library seperti Chart.js atau Apex Chart. Selanjutnya itu ada dampak potensial, kontribusi proyek terhadap SDGs 3 ya. Aplikasi ini berkontribusi langsung terhadap SDGs 3 khususnya target 3.9 WHO untuk mengurangi kematian dan penyakit akibat polusi udara. Dengan menyediakan data kualitas udara real time, aplikasi ini meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat sehingga mereka dapat mengambil langkah preventif seperti membatasi aktivitas luar ruangan saat kualitas udara buruk. Selain itu, aplikasi memberikan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penderita penyakit pernapasan melalui peringatan dini dan merekomendasikan kesehatan berdasarkan kondisi udara saat ini. Fitur edukasi seperti informasi tentang polusi, ISPA, dan kuis interaktif juga berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Data akurat yang disajikan tidak hanya membantu individu dalam mengambil keputusan sehari-hari, tetapi juga berpotensi menjadi dasar untuk mendukung kebijakan lingkungan yang lebih baik dalam mengurangi polusi. Next. Selanjutnya itu ada dampak potensial, pencegahan penyakit respirasi. Aplikasi ini dapat memberikan peringatan dini ketika kualitas udara mencapai level berbahaya, memungkinkan masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan seperti menggunakan masker atau menghindari aktivitas outdoor. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyakit asma, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang sering
terjadi akibat polusi udara. Misalnya perlindungan kelompok rentan. Sistem monitoring real time dapat memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit respirasi kronis. Mereka dapat merencanakan aktivitas berdasarkan data kualitas udara yang akurat dan terkini. Oke, cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.